Meskipun hidup selalu penuh kesulitan, ibu yang malang, Emma, dan putrinya, Lily, selalu tersenyum cerah dan tetap positif, seolah tidak ada yang bisa menghilangkan harapan mereka. Hamil miskin! Apakah kamu lelah? Aku baik-baik saja. Di bawah cuaca yang panas dan pengap, Emma dan Lily berusaha sebaik mungkin untuk tetap melanjutkan. Tapi yang paling menderita adalah bayi di dalam perut ibunya. Baiklah, ayo kita lanjutkan. Ya! Tepat saat mereka kembali bekerja, tiba-tiba tamu tak diundang muncul dan mengacaukan segalanya. Ular muncul entah dari mana, membuat Emma panik. Tapi yang lebih menakutkan adalah dia mengandung sebuah kehidupan kecil di dalamnya. Ini tidak boleh membahayakan bayi. Mama, apa kabar? Itu sungguh menyakitkan. Itu sungguh menyakitkan. Biar aku yang mengantarmu ke rumah sakit. Lily sangat terkejut. Tanpa berpikir, gadis kecil itu dengan gemetar membantu ibunya ke rumah sakit. Hatinya yang kecil bergetar ketakutan. Apa yang kamu inginkan? Akhirnya, mereka tiba di rumah sakit. Tetapi tantangan lain masih menanti mereka. Ibu saya ingin memeriksakan kehamilannya. Di sini! Ayo berangkat, Ibu. Minggir, minggir. Beri jalan, nyonya saya datang. Minggir, nyonya saya ada di sini. Hamil kaya! Tiba-tiba, ibu kaya Katie muncul bersama putrinya yang bergaya, Lisa. Kemewahan mereka tidak hanya terlihat dari luar, tetapi juga bersinar dari sikap mewah mereka. Pembantu! Ya. Wow! Sudah selesai, Bu. Ya. Ambilkan saya tiket pemeriksaan kehamilan. Ya. Ini tiket Anda. Hah? Lihat, lihat. Gadis malang yang bau. Ayo pergi, sayang. Ya. Suara keras terdengar. Semua orang menoleh. Siapa yang datang? Sekarang aman, turunlah, Bu. Bepergian dengan pesawat? Itu berapa lama? Sekarang, hanya roket yang menunjukkan kelas sesungguhnya. Keindahan mereka melampaui kata-kata. Seluruh ruangan terdiam sejenak hanya untuk mengagumi mereka. 3 gaya hamil! Ini dia, Bu. Pergi! Ketika berbicara tentang menjadi kaya, tidak ada yang bisa mengalahkan ibu super kaya Luxie dan putrinya Rose. Bayinya beruntung. Bahkan sebelum lahir, dia menikmati hal-hal yang paling mahal dan indah. Hai, Lucy. Hello! Pertemuan ini pasti sial bagi Emma dan Lily. Di mata orang lain, orang miskin seperti mereka layak untuk dipandang rendah.
bagian yang paling menyedihkan adalah tidak ada yang membela ibu dan anak yang malang itu. Mereka hanya berdiri di sana dengan tenang, menerima semua tawa kejam tersebut. Wow. Saya ingin pemeriksaan kehamilan. Ya, segera saja. Ini tiket Anda. Baiklah, itu hebat. Semuanya silakan ikuti saya. Kalian berdua, Bu. Arah sini. Ayo. Ayo berangkat, Ibu. Menyisihkan semua hal buruk, Emma dan Lily saling mengingatkan bahwa hal terpenting sekarang adalah pemeriksaan kehamilan. Ketika mereka memasuki ruangan, hal pertama yang mereka lihat adalah ruang mewah berkilau dipenuhi dengan barang-barang mahal yang bersinar seperti emas. Tidak pernah dalam hidup mereka berpikir mereka akan melangkah ke tempat yang begitu cerah. Kembalilah ke tempat tidurmu. Kasihan. Bahkan rumah sakit dibagi oleh yang kaya dan yang miskin. Ternyata barang-barang mengkilap bukan untuk mereka. Tanpa uang, Emma dan Lily tidak punya pilihan. Tempat mereka adalah sudut kotor yang rusak dengan tempat tidur tua dan sarang laba-laba di dinding. Menahan kesedihan mereka, Emma dan Lily perlahan berjalan ke tempat tidur yang ditandai untuk orang miskin. Orang-orang. Di sini, mereka seperti orang luar dan hanya bisa mengandalkan satu sama lain. Waktunya untuk pemeriksaan kehamilan. Dokter masuk. Ketiga ibu tersenyum cerah. Semua berharap giliran mereka. Tapi bahkan urutan ditentukan oleh uang. Periksa saya dulu. Wah! Aku akan segera ke sana. Ya! Oh, wow. Ya! Dengan berangkas penuh emas, tentu saja dokter memperlakukan Katie dengan sangat baik. Di sini. Terima kasih. Alat-alat medisnya harus tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga berwarna emas karena uangnya tidak akan mengizinkan sesuatu yang terlalu sederhana. Lihat, bahkan bayi di dalam perutnya terlihat bahagia dan santai. Wow. Bayi Anda sungguh sehat. Selamat. Terima kasih. Ya! Yang berikutnya yang akan diperiksa, tentu saja bukanlah Emma. Dia terlalu miskin untuk pergi berikutnya. Dokter, saya ingin pemeriksaan kehamilan. Aku akan segera ke sana. Hanya satu kunjungan dari Lucy dan hidup dokter bisa berubah. Sebuah koper penuh perhiasan, begitulah hidup orang kaya. Bahkan dokter pun tampak bersinar dalam kekayaan mereka. Wow. Tunggu sebentar. Okay. Dengan peralatan terbaik, Lucy mendapatkan perawatan terbaik. Ini lebih mirip misi mewah untuk mempelajari bayi daripada pemeriksaan medis. Bahkan sebelum lahir, bayi Lucy sudah menikmati hal-hal yang kebanyakan orang tidak pernah bayangkan. Wow. Bayimu cantik dan pintar.
Putriku sangat baik. Ya, Dokter, tolong periksa ibuku. tenang saja. Tapi bagaimana sikap dokter terhadap Emma dan Lily? Kenapa dia seperti orang yang berbeda saat memeriksa Lucy dan Katie? Ya, Lily mencari di tasnya mencoba menemukan semua uangnya. Dia hanya punya $1. Ibu kaya tidak bisa menahan tawa. Bagi mereka, ini adalah lelucon. Oh tidak! Dokter tidak tahu harus berbuat apa dengan $1 kecil. Tapi dia tidak bisa menolak untuk memeriksa pasiennya, kan? Jadi dia dengan enggan mulai bekerja. Menyingkir. Emma dan Lily membayar sangat sedikit, jadi mereka hanya mendapatkan peralatan lama dan rusak. Sementara yang kaya diperlakukan seperti ratu, yang miskin hanya berusaha sebaik mungkin dan tidak pernah mencapai garis akhir. Kesenjangan antara kaya dan miskin jelas. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak bisa mengejar. imut-imut sekali. Semua sudah selesai. Semua pasien tetap pasien, tetapi hanya karena uang dan status, dokter memperlakukan mereka dengan sangat berbeda. Itu tidak adil. Semua orang harus diperlakukan sama. Oke. Aku akan memberimu pelajaran. Yang paling buruk adalah ketika Katie dan Lucy memperlakukan Emma dan Lily seperti permainan. Mereka mengejek dan menertawakan penderitaan mereka. Semua orang sungguh keterlaluan. Beranikah Anda menghina kami? Enya, kasihan sekali kalian. Dan mereka tidak berhenti. Mereka bahkan menyuruh robot melakukan sesuatu yang lebih buruk. Semua ibu menunggu bayi mereka. Tetapi alih-alih merasakan hal yang sama, mereka memperlakukan Emma dengan buruk. Robot mengunci target dan tiba-tiba membawa keluar tempat sampah. Apa yang akan dilakukannya? Tapi itu masih belum cukup untuk mereka. Lucy menekan tombol dan robot berubah ke mode pertempuran. Dan targetnya? Tentu saja, itu Emma dan dia. Berhenti. Hentikan. Robot, berhenti sekarang. Jangan lakukan itu. Jangan dibuang lagi. Hentikan. Putri. Tetapi hidup penuh kejutan. Sesuatu tidak berjalan dengan baik. Dan robot mulai bertingkah aneh. Lucy terus menekan tombol, tetapi tidak berfungsi. Tidak ada yang menduga ini. Robot tiba-tiba berbalik untuk melihat Lucy dan putrinya. Ya, mereka adalah target yang baru. Tidak. Musik mulai diputar. Kenapa robotnya menari? Semua orang menonton, bingung. Oh, menarinya hanya trik. Itu bersiap untuk menyerang. Sinar laser ditembakkan dan
Tidak! Tolong aku! Apakah ada orang di sana? Tolong aku! Lily, kita harus bantu mereka. Ya, Pada saat ibu-ibu kaya dalam bahaya, tidak ada yang menyangka Emma dan Lily akan berlari keluar dan menyelamatkan mereka. Bahkan setelah semua rasa sakit, mereka tidak ragu. Mengapa? Karena mereka memiliki hati yang baik, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Setelah pertarungan yang sulit, robot itu akhirnya hancur. Ia terpecah menjadi kepingan berkat keberanian dan hati tulus Emma dan Lily. Semua orang sekarang aman, tetapi yang lebih penting, Lucy, Katie, dan putri mereka akhirnya mengerti. Mereka salah memandang rendah orang lain dan salah mengabaikan kebaikan yang sesungguhnya. Kami tidak bermaksud apa-apa. Kalian okey? Kami baik-baik saja. Kalian dan anak-anak gimana? Kami baik-baik saja. Makasih sudah nolong kami. Kami minta maaf karena memandang rendah Anda. Tidak apa-apa, asalkan kita aman. Mulai sekarang kita temanan ya. Pada akhirnya, ketiga keluarga saling memahami dengan lebih baik. Lucy dan Katie belajar bahwa uang bukanlah cara untuk menilai orang. Yang benar-benar penting adalah kebaikan dan martabat. Saya sungguh bahagia. Kehilangan seorang anak adalah rasa sakit yang tidak akan pernah terlupakan. Nyonya Lucy pernah mengalami rasa sakit ini sekali, dan hidupnya pun menjadi putus asa. Dia selalu mendambakan seorang anak untuk diasuh dan disayangi. Aku sangat merindukanmu. Meskipun dia memahami rasa sakit yang mendalam karena kehilangan seorang anak, dia menyebabkan hal yang sama kepada ibu lainnya. Apakah kamu gembira? Berikan aku senyuman. Tersenyumlah untukku. Aku ambilkan susu untukmu ya. Tersenyumlah untukku. Itu saja. Kerja bagus. Nyonya Bella miskin, tetapi memberikan semua cintanya kepada putrinya, Baby Doll. Dia tidak pernah membayangkan hari ini akan menjadi hari terburuk dalam hidupnya. Terima kasih. Ini uangnya. Sampai jumpa lagi. Nona, apa saja yang dijual di sini? Tunggu sebentar. Ya, tetaplah di sini. Bersikaplah baik. Ibu akan kembali. Apakah Anda mau yang ini? Lihat mobil ini. Mobil ini. Maling! Maling! Tolong aku, pencuri! Pencuri! Kembalikan uangku! Sekarang!
Oh, sayangku. Ikutlah denganku, okey? Maling! Baby doll! Diamlah, nak. Pulanglah bersamaku. Mama, Baby doll! Kembalikan anakku. Baby doll! Baby doll! Jangan tinggalkan aku, sayang. Hentikan mobilnya! Tolong, hentikan! Baby doll! Baby doll! Jangan tinggalkan Mama! Tolong berhenti! Diam, anakku. Baby doll, jangan tinggalkan aku, sayang. Baby doll! Mulai sekarang, aku akan menjadi ibumu. Baby doll tumbuh dalam kasih sayang ibu angkatnya, Lucy. Mama, aku lapar sekali. Pengawal. Ambil hotdog Anda. Hotdog. Ambil hotdogmu. Nyonya Lucy sangat menyayangi baby doll. Apapun yang diinginkan gadis itu, dia akan melakukan apa saja untuk memenuhinya, bahkan jika itu akan menyakiti orang lain. Pergi. Kamu, lihat ke atas. Aku akan memukulmu. Tidak sopan? Ambil itu. Berani. Jadikan ini pelajaran. Mengerti? Untukmu. Kembalikan. Terima kasih, Mama. Bunga, siapa yang mau bunga? Bunga? Mama, aku mau bunga. Tidak. Beli saja, Mama. Tidak. Apa yang salah? Apakah Anda mengalami serangan jantung lagi? Pengawal. Hentikan mobilnya. Kamu baik-baik saja, sayang? Bagaimana perasaanmu? Tarik napas, hembuskan napas. Tarik napas, hembuskan napas. Merasa lebih baik? Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Mama. Tapi aku sungguh menginginkan bunganya. Bunga segar. Okay. Mama! Bolehkah aku ikut denganmu? Okay. Ini dia. Belilah bunga, Tuan. Bangga? Membeli bunga? Aku akan menghancurkan semuanya. Ambillah itu. Ini pelajaran untukmu. Ini dia. Wow, Mama, kamu keren sekali. Wow. Untukmu, sayang. Terima kasih, Mama. Hancurkan dengan cepat. Aku sangat merindukanmu, baby doll. Ayo cepat. Terus pukul dia. Berbelanja, sayang. Wah, indah sekali. Letakkan itu untukku, sayang. Cantik sekali.
dia suka ini, jadi apa? Apa anda mencari masalah? Ibuku sungguh tangguh. Sayang, baiklah. Mama akan membelikanmu kue nanti. Baby doll! Baby doll! Aku sangat merindukanmu. Hei! Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Mama, tolong aku. Tolong aku, Mama. Seseorang tolong. Apa yang sedang kamu lakukan? Baby doll! Apa yang kau lakukan Mama. pada anakku? Baby doll! Baby doll! Bayiku. Ada apa, sayang? Apakah Ya, kamu aku baik-baik baik-baik saja? Dia bilang dia ibu kandungku. Ini aku, baby doll! Bukan itu, bukan seperti itu. Jangan takut, jangan khawatir. Mama di sini. Saya punya fotonya. Fotonya. Aku ibu dari baby doll. Baby doll. Ini aku, baby doll. Bukan itu. Tidak, tidak. Jangan percaya. Aku ibu kandungmu. Baby doll. Pukul dia. Ini aku. Pergilah. Aku ibumu. Percayalah padaku. Aku ibumu yang sebenarnya, baby doll. Baby doll. Itu aku. Baby doll. Kamu baik-baik saja, sayang? Bangun! Sayang, ada apa? Bangun. Baby doll, lepaskan. Lihat aku, bangun baby doll. Apakah kamu baik-baik saja? Bangun, sayang. Baby doll, bangun. Ini aku, sayang. Baby doll. Tetaplah bertahan, baby doll. Teruslah maju. Bangun, sayang. Kita hampir sampai di rumah sakit. Bertahanlah. Bertahanlah, teruslah maju. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Dokter, tolong selamatkan anak saya. Tolong selamatkan anakku. Dokter, bagaimana keadaannya? Ini kritis. Kita butuh transfusi darah segera. Lakukan apapun yang diperlukan. Saya akan membayar berapapun biayanya. Saya perlu menemui keluarga anak itu. Akulah ibu kandung anak itu. Dokter, ambil darah saya. Tidak, aku... Kakak! Dengarkan aku. Anak kita adalah yang terpenting saat ini. Dokter, ambil darahku. Aku mencintaimu. Di mana aku, Mama? Tidak apa-apa. Kamu aman sekarang? Baby doll. Mama, dia lagi. Jangan takut. Ini ibu kandungmu. Dia juga orang yang menyelamatkan hidupmu. Aku sangat merindukanmu, baby doll. Mama,
Tolong jangan pergi. Tetaplah di sini, Kak. Kamu dan aku akan menjaga Baby Doll. Ibu Bella memahami bahwa Baby Doll sangat dicintai oleh Ibu Lucy dan tidak ingin kehilangan salah satu dari mereka. Sejak saat itu, Baby Doll dipeluk oleh cinta tanpa syarat dari kedua ibu. Baby Doll adalah seorang gadis kecil yang suka menari. Dengan bakat alaminya, ia dapat mengubah tempat manapun menjadi panggung tarinya sendiri. Ayo menari. Namun, hidup tidak semudah yang terlihat. Baby Doll memiliki ibu yang sangat tegas. Bagi Mrs. Bella, belajar adalah hal yang paling penting. Oh tidak. Baby Doll. Belajar macam apa itu? Teruslah menari. Hah? Baby Doll. Baby Doll. Kenapa kamu tidak sekolah dan malah berdansa di sini? Tapi saya ingin belajar menari. Aku melarangmu menari. Pulang kau! Pulanglah dan belajar. Tenang. Keluar! Pergi! Ibu, tapi... Diam, tidak ada tapi. Ibu Bella tidak mengerti kegemaran putrinya. Ia menganggap menari hanyalah hal yang konyol. Jadi, Baby Doll selalu dipaksa untuk belajar meskipun ia tidak mau. Belajar untukku, mengerti? Iya. Saya ingin menjadi penari. Sepertinya keinginan Baby Doll telah didengar dan pesan dari alam semesta pun tiba. Itu adalah berita tentang kompetisi tari yang akan datang. Hei anak-anak, pada tanggal 1 Juni, datanglah dan ikuti kompetisi Bonus God Dancer. Akan ada banyak hadiah menakjubkan. Yeah! Selamat Baby Doll. Saya mengikuti kompetisi ini. Jadi Baby Doll mulai berlatih. Meskipun ia pandai menari, ia tetap berlatih keras. Saatnya berlatih. Meskipun tahu ibunya tidak akan setuju, Baby Doll bertekad karena dia tahu ini adalah kesempatan bagus untuk bersinar. Dia harus berlatih keras dan merahasiakannya. Jika Nyonya Bella mendengar musiknya, semuanya akan hancur. Terus berlanjut. Tak lama kemudian, momen besar itu tiba. Namun sebelum ia dapat mengikuti kompetisi, Baby Doll harus mengatasi satu rintangan terakhir.
Meski menghadapi banyak rintangan, Baby Doll tetap kuat. Ia punya rencana untuk mengalihkan perhatian ibunya. Kamu? Kamu berani masuk ke rumahku? Keluar! Hah? Sayangnya, poster kompetisi tari yang dijatuhkan Baby Doll terlihat oleh ibunya. Rencana rahasianya pun hancur. Apakah ia masih bisa mengejar mimpinya? Oh, Baby Doll! Semuanya, ayo berangkat. Cepatlah. Ayo berdansa. Berhenti. Ya ampun, tunggu dulu. Masuk ke dalam. Silakan kontestan berikutnya. Aku di sini. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya tiba saatnya Baby Doll bersinar. Tiba-tiba ia merasa gugup. Musik. Ternyata, semua kekhawatirannya sia-sia. Begitu musik dimainkan, dia menari dengan sangat indah sehingga seluruh ruangan bersorak. Tepat saat itu, keadaan tampak buruk bagi Baby Doll ketika ibunya, Nyonya Bella, tiba. Baby Doll, beraninya kau? Oh? Baby Doll! Awalnya, Ibu Bella sangat marah saat mengetahui putrinya diam-diam mengikuti kompetisi dansa. Namun saat melihat sorak-sorai penonton, kemarahannya perlahan memudar. Hei kamu, lihat gadis itu menari. Melihat Baby Doll bersinar di atas panggung, senyumnya yang lebar membuat Mrs. Bella merasa bersalah sekaligus bangga. Sudah berapa lama ia tidak melihat putrinya begitu bahagia. Hah? Baby Doll! Sakit. Tiba-tiba, ada yang tidak beres dan Baby Doll tersandung. Apakah ini akhir dari penampilannya? Oh, Baby Doll! Mama? Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Aku di sini. Saya mendukung Anda. Terus berlanjut.
Ibu, sakit sekali rasanya. Tidak apa-apa. Kamu bisa melakukannya, gadisku. Aku percaya padamu. Namun, Baby Doll mendapatkan kekuatannya dari ibunya. Ia mengabaikan rasa sakitnya, berdiri dengan senyum lebar, dan menyelesaikan penampilannya dengan gemilang. Hei, ini mulai lagi. Lakukanlah. Baby doll, kembali. Semuanya. Ini adalah yang terbaik. Boneka bayi adalah yang terbaik. Bagus sekali. Baby doll. Woohoo! Dan pemenangnya adalah Baby Doll. Mama. Kerja bagus. Baby doll. Putriku, Ya, maafkan aku karena telah menghentikanmu dari mengejar mimpimu. Tapi mulai sekarang, aku akan selalu mendukung impianmu. iya. Pertunjukan berakhir dengan sempurna. Baby Doll dan ibunya akhirnya berbaikan, dan ikatan mereka menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Di sebuah ruangan yang dipenuhi nuansa merah muda, ada seorang penyanyi muda yang sangat terkenal, Barbie. Tunjukkan cintamu padaku semuanya. Wow! Jangan lupa tonton konserku, oke? Tiba-tiba, pada saat itu, Hah? Au! Tolong aku. Nona Barbie. Nona Barbie. Au! Apakah kamu terluka? Kakiku sakit. Huh? Barbie mengalami kecelakaan. Pertunjukan akan dihentikan sejenak. Bagaimana sekarang, Nona Barbie? Keadaan darurat. Tentu. Pergi. Sakit. untungnya Barbie tiba di rumah sakit tepat waktu. Semoga dia baik-baik saja. Emerson, tunggu sebentar. Kakimu patah. Anda perlu istirahat selama sebulan. Sebulan penuh? Tapi bagaimana dengan acaraku? Kamu perlu istirahat. Dokter! Tenanglah, Nona Barbie. Tapi bagaimana dengan kinerja saya? Hei, pertunjukan macam apa ini? Berhenti bernyanyi, turun dari panggung. Penyanyi yang konyol, Berhenti minggir. bernyanyi, turun dari panggung. Penyanyi yang konyol, minggir. Penampilan saya... Tetap tenang, Nona Barbie. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Oh, saya punya ide. Manager. Tentu. Ini Baby Doll, seorang gadis kecil miskin yang bekerja sebagai pembersih. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku! Hei! Bisakah Anda membantu saya? Apa itu?
Kakiku sakit. Bisakah kamu berpura-pura menjadi aku dan tampil di pertunjukan itu? Apa? Tidak mungkin. Aku tidak bisa melakukan itu. Kamu bisa. Kamu menari dengan sangat baik dan kamu juga menggemaskan. Aku mohon padamu. Aku benar-benar tidak bisa. Manager. Ya, Bantu saya, dan semua uang ini menjadi milikmu. Oke. jika Anda setuju, mari kita ganti pakaian. Dan begitulah perjalanan transformasi Baby Doll dimulai. Tanpa ia duga, suatu hari ia akan bersinar terang di atas panggung. Sementara sang manajer sibuk menata busana Baby Doll, Barbie pun ikut tampil sempurna, memilih gaun yang memukau untuk dirinya sendiri. Baby Doll, pakaian ini sangat cocok untukmu. Riasan dan dandanan selesai. Sekarang mari tambahkan wig. Dan tada! Baby Doll punya penampilan yang benar-benar baru. Kamu tampak luar biasa. Sempurna untukmu. Saya tidak merasa nyaman dalam hal ini. Jangan khawatir, dan mari bersiap untuk berdansa. Menari. Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Perhatikan aku. No! Baby Doll, kamu bisa. Aku percaya padamu. Jadi, dengan dorongan Barbie, Baby Doll akhirnya mengumpulkan semua keberaniannya dan memutuskan untuk mencobanya lagi. Wow. Barbie bagaikan guru yang sangat keren. Dia menunjukkan semuanya pada Baby Doll, langkah demi langkah, gerakan, ekspresi, bahkan cara merias wajah. Dan coba tebak, dia juga memberinya pakaian dan wig yang menakjubkan yang mirip dengan miliknya. Wow! Kerja bagus. Nona Barbie. Pertunjukannya akan segera dimulai. Baby Doll, ayo kita tampil. Ya! Ayo kita lakukan. Yeah! Barbie! 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 Wow! Barbie! Barbie! Wow! It's Barbie! Yeah! Barbie! Barbie! Wow! Baby Doll, aku percaya padamu. Lakukan saja. Yeah! Woo! Yeah! Barbie! Wow! It's Barbie! Woo! Barbie! Yeah! Barbie!
Barbie! Amazing! Barbie! Tiba-tiba, sesuatu yang sangat canggung terjadi. Ouch! Ya ampun. Palsu. Itu penipu. Usir mereka dari panggung. Kembalikan uang kami. Turun sekarang. Cepatlah. Ayo, kembalikan uang kami. Penipuan. Barbie adalah penipuan. Tolong kembalikan dana Anda. Pengembalian dana. Tenang saja semuanya. Tipuan. Tidak, bukan aku. Baby doll dalam masalah. Berikan aku kruknya. Berhenti. Ini aku. Aku babi. Apakah kamu baik-baik saja, Baby doll? Saya baik-baik saja. Maaf telah merusak acaramu. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Semuanya, jangan membentak mereka. Mereka hanya mencoba membantu saya. Barbie! Mengapa kamu menipu kami? Kakiku cedera, jadi aku tidak bisa tampil untuk kalian semua. Saya sangat menyesal. Sungguh, aku minta maaf. Kamu sangat konyol. Kami penggemarmu akan mendukungmu apapun yang terjadi. Benar semuanya? Itu benar. Kalau begitu, biarkan aku dan Baby doll tampil lagi untukmu. Barbie! 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 Ya! Begitu semuanya keluar, cinta dari para penggemar meredakan kekhawatiran mereka. Wow! Luar biasa, bagus sekali. Barbie menyadari bahwa apapun yang terjadi, para penggemarnya akan selalu ada untuknya. Hei, Hati-hati kakiku saat bertarung. Bercanda! Benar-benar! wow! Suzy terlihat sangat ceria di sekolah barunya. Namun terkadang, kecantikan juga bisa mendatangkan masalah. Lihat saja Suzy. Hei kamu! Hei gadis, tunggu aku. Jadilah pacarku. Enya, dia milikku. Terimalah hadiah ini dariku. Kamu sangat cantik. Kau akan menjadi milikku. Dia lucu sekali. Cantik sekali. Seperti bidadari. Tunggu aku. Ambillah bunga aku. Jadilah pacarku. Kamu terlalu cantik. Jangan lari! Berhenti berlari. Biarkan aku berjalan bersamamu. Au! Itu menyakitkan. Tunggu. Dengan penampilannya yang luar biasa, Suzy selalu diperhatikan. Namun hal ini juga membuatnya lelah. Oh tidak, sudah hampir waktunya kelas. Tetapi Dia lucu sekali. Cantik sekali. Seperti bidadari. oh tidak. Apakah ada cara agar tidak ada yang mengenalinya? Apa? Suzy melihat sekeliling dan sepertinya punya ide. Hah? Apa yang akan dia lakukan dengan kotak ini?
Suzy akan menggunakannya untuk menutupi wajahnya. Suzy menghias kotak itu. Meskipun ia hanya menggunakannya sebagai penyamaran, ia tetap ingin kotak itu terlihat sempurna. Ia menambahkan pita merah muda yang cantik. Kini Suzy sudah selesai. Sekarang dia hanya perlu mengubah semua gambar di profilnya dan selesai. Dengan tampilan ini, bisakah Suzy menipu semua orang? Tolong buka pintunya. Apakah ada orang di sana? Suzy melangkah keluar dengan perasaan gugup. Akankah para lelaki mengenali Crush saat wajahnya disembunyikan? Siapa kamu? Saya seorang mahasiswa baru. Apa yang salah denganmu? Maafkan aku, benar-benar minta maaf. Jadi Suzy telah berhasil. Namun tantangan ke depannya jauh lebih berat. Bagaimana trio ceria, Baby Doll, Kate, dan Sarah menyambut Suzy? Apa sih sebenarnya keributan ini, teman-teman? Hei, hei! Halo semuanya. Halo, Guru. Perkenalkan, hari ini kelas kita kedatangan murid baru. Siapakah dia? Penasaran sekali. Tahukah Anda siapa mereka? Mari kita lihat apakah mereka lucu atau tidak. Penampilan Suzy tampak aneh bagi Baby Doll, dan dia tiba-tiba merasa ingin menggoda Suzy. Mengapa orang ini begitu aneh? Apakah kamu menyembunyikan wajahmu karena kamu terlalu jelek? Jelek sekali. Di sana. Tenanglah sekarang. Hei! Jangan bullying, mengerti? Yes! Silakan duduk. Halo semuanya. Senang berkenalan dengan Anda. Lihat, Kate sedang mempermainkan Suzy. Kasihan Suzy. Gadis-gadis itu sangat jahat. Mereka tampak sangat senang dengan diri mereka sendiri dan puas. Hanya dengan tatapan guru, seluruh kelas langsung terdiam. Hei, apakah kamu berbicara kepada saya? Lepaskan kotak itu dari kepalamu. Jangan lakukan ini, kumohon. Cepat, lepaskan. Tidak, kumohon. Lepaskan aku. Biarkan kami melihat wajahmu. Tidak. Kau tidak mendengarku. Lepaskan. Lakukanlah. Apakah kamu baik-baik saja? Iya. Suzy yang lembut, tidak berani mengatakan kebenaran kepada gurunya. Tidak apa-apa, Nona. Kamu bercanda. Kamu bercanda denganku. Itu pantas untukmu. Itu
kamu? Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Ya, Fokus pada studimu. ya. Pelajari pelajaranmu. Berkat pengawasan guru, Suzy bisa fokus pada pelajarannya tanpa menyadari apa yang akan terjadi di depannya. Baiklah, itulah akhir pelajaran kita. Sampai jumpa nanti. Selamat tinggal, guru. Bye-bye. Kelas sudah selesai. Tidak mungkin Baby Doll akan melewatkan kesempatan untuk menggoda Suzy. Hey! Kamu mau kemana? Aku mau pulang. Aku pulang. Well, aku ingin melihat wajahmu. Jangan, kumohon. Jangan lakukan ini. Anda... Lepaskan aku. Biarkan aku pulang saja. Hei, lepaskan aku. Lepaskan aku sekarang. Au! Tunggu di sana. Lihat ini. Oh tidak, Baby Doll mengeluarkan benda kuat dan bersiap menyerang Suzy. No. Tolong jangan lakukan ini. Apa? Biarkan aku pergi. Kelas sudah selesai. Sarah, ayo kita lakukan ini bersama-sama. Kate dan Sarah juga ikut bergabung. Jangan, kumohon. Biarkan aku pergi. Tonton ini. Baby Doll akan menyerang Suzy dengan bom balon air. Balon air terbang tanpa henti, tetapi yang terkena adalah Kate dan Sarah. Sementara itu, Suzy berhasil menghindarinya. Saya minta maaf. Beranikah kau menggangguku? Tidak, kumohon. Aku tidak bermaksud begitu. Hei! Cepatlah, tunjukkan wajahmu. Tunjukkan wajahmu. Jangan, ampuni aku. Biarkan aku pergi. Berhenti di situ. Suzy panik dan melarikan diri. Dan tentu saja, Baby Doll tidak bisa membiarkannya lolos. Oh tidak, Suzy tidak bisa lepas dari intimidasi para gadis. Beranikah kamu lari lagi? Jangan, kumohon. Biarkan aku pergi. Aku takut. Biarkan aku pulang saja. Ingat wajahku. Melakukan hal-hal buruk selalu ada harganya. Baby Doll secara tidak sengaja memicu penembakan balon air. Balon tersebut mengenai sarang lebah di atas dan... mereka menjadi sasaran kawanan lebah. Mereka tidak pernah menduga bahwa kenakalan mereka sendiri akan membawa mereka ke situasi ini. Oh tidak, bagaimana aku bisa menyelamatkan kalian? Melihat hal tersebut, Suzy tak ragu mencari cara untuk membantu. Oke. Dia mengerti. Sepertinya Suzy akan menggunakan bunga untuk memancing lebah menjauh dari teman-temannya. Apakah rencana ini akan berhasil? Saya datang. Minggir! Lebah-lebah berterbangan. Apakah semuanya akan berjalan lancar? Apa? Lihat! Lebah ada di sana. Tunggu dulu, teman-teman.
Bagaimana mereka bisa menduga bahwa di balik kotak itu terdapat wajah Suzy yang cantik bagai seorang putri? Apakah kalian baik-baik saja? Jangan khawatir, kami baik-baik saja. Kami sungguh menghargai Anda karena telah menyelamatkan kami. Tapi kamu sangat cantik. Kenapa kamu memakai kotak itu? Masalahnya adalah... Dia lucu sekali. Cantik sekali. Seperti bidadari. Itulah ceritanya. Tidak apa-apa. Saya punya ide untuk membantu Anda. Penampilan tidak pernah menjadi standar untuk menilai seseorang. Karakter adalah faktor yang paling penting. Nah, sekarang tidak ada yang akan mengenali Anda lagi. Luar biasa. Jadi mulai sekarang, kita berteman. Sejak hari itu, mereka menjadi sahabat dekat. Langkah yang menantang, tatapan mata yang angkuh, dan sikap yang tidak bersahabat. Itulah Baby Doll, si gadis nakal yang selalu siap membuat masalah. Gadis rough. Hey! Oh, Suzy, semuanya damai. Jadi mengapa kau ikut campur? Dengan penampilan yang manis dan lemah ini, hanya masalah waktu sebelum kau menjadi incaran Baby Doll. Permen ini enak sekali. Gadis lembut. Berikan aku permen itu. Itu milikku. Kembalikan. Ini permenmu. Enak sekali. Kembalikan padaku. Mengembalikannya. Ini dia. Lepaskan aku. Kau mempermainkanku? Berhenti. Tolong lepaskan aku. Pergi. Apa? Buka pintunya. La 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 la. Target kedua pun muncul. Kate, gadis naif yang suka bernyanyi, pasti tak akan luput dari pandangan Baby Doll. La 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 la. Hah? Kembalikan. Itu milikku. Aku akan menyimpannya. Itu milikku. Kembalikan. Tidak. Apa yang kamu inginkan? Besar. Kakak perempuan. Seperti aku takut. Kalau ada tombol kembali, Baby Doll pasti langsung menekannya. Tidak mungkin dia mau menerima hadiah besar ini. Kamu menindas adikku ya? Tidak, tidak. Kakak perempuan, dialah yang menindasku. Tidak, tidak, itu bukan aku. Kumohon jangan. Hah? Ouch! Kau ingin tahu kekuatanku kan? Tidak, kamu, bukan aku. Tolong, jangan pukul aku. Pindahkan, cepat. Ya! Tidak, tidak. Jika Anda ingin balas dendam, temui kami di belakang sekolah. Mengerti. Ayo berangkat. Ya. Apa yang harus saya lakukan sekarang?
harus mencari seseorang untuk membantuku. Jika Anda ingin membuat lawan Anda waspada, memiliki sidekick yang setia adalah suatu keharusan. Dan Suzy adalah pilihan yang tepat untuk Baby Doll. Alkisah, di sebuah desa kecil di tepi laut. Dia tidak buruk. Suatu sore yang cerah saat menggali. Apakah itu kamu lagi? Jangan khawatir. Aku tidak melakukan apapun. Tolong lepaskan aku. Jangan percaya padaku. Jangan takut. Saya tidak melakukan apapun. Jauhi aku saja. Hei, diam saja. Hah? Ini untuk Anda. Wah. Apakah ini benar-benar untukku? Bantu saya dengan sesuatu. Maukah kamu bergabung dengan gengku? Tidak, aku tidak akan melakukannya. Aku tidak suka kekerasan. Hei, minggirlah. Hei, kamu. Aku sedang diganggu. Hei, kaulah satu-satunya yang dapat menolongku. Baiklah, aku akan membantumu. Benar-benar? Tunggu, hei! Gadis baik, Suzy tidak perlu berakting. Tapi gadis nakal, dia harus memainkan perannya. Dengan penampilan Suzy yang lemah, bagaimana dia bisa menjadi sahabat Baby Doll? Dia butuh perubahan agar sesuai dengan perannya. Selesai. Saatnya berganti pakaian. Ya, pergi. Hei. Hah? Ayo berangkat. Cepat. Hei, tunggu. Tunggu sebentar. Ini. Ayo cepat. Hei, aku tidak akan kemanapun. Ayo maju. Aku takut. Tolong lepaskan aku. Lepaskan aku. Diam. Baiklah, mari kita lakukan ini. Kate dan saudara perempuannya yang galak sudah siap. Bagaimana Baby Doll dan Suzy akan menghadapi mereka? Hei, di sana. Berhenti. Jangan, aku takut. Bawa aku pulang. Tolong, tetap kuat. Hei, kalian berdua. Apakah sudah ada di sini? Seperti yang Anda janjikan, saya di sini. Kate dan saudara perempuannya tampak tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda ketegangan. Mungkin bagi mereka, Baby Doll bahkan tidak cukup baik untuk disebut sebagai lawan. Hei, ini adik perempuanku. Oh tidak, Suzy tidak beraksi, dia bersembunyi. Kemarilah. Aku terlalu takut untuk keluar. Jadi Baby Doll harus bertarung sendirian. Bahkan tanpa dukungan Suzy, dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia terlihat cukup keren, sikapnya sangat baik, dan auranya sangat kuat. Sekarang, yang terpenting adalah kemampuannya. Bisakah dia mempertahankan penampilannya? Akankah Baby Doll membuat lawan-lawannya waspada? Tidak ada yang bisa memprediksi hasilnya. Tetapi satu hal yang pasti, ini tidak akan menjadi pertarungan yang mudah bagi Baby Doll. Jadi Baby Doll tidak sekuat itu. Apakah dia masih berani menindas orang lain sekarang?
Baby doll, kamu baik-baik saja? Berikan aku senjatanya. Ya. Di sini. Bukan itu. Di sini. Itu salah. Memegang. Tidak, bukan itu. Serahkan senjatanya. Nih, ambillah. Bukan musuh yang kuat yang menakutkan, tetapi rekan setim yang lambat. Seperti Suzy. Baby doll sudah terburu-buru, tetapi sahabat karibnya berdiri di sana. Lambat, kikuk, dan takut pada segalanya. Tolong aku! Baby doll! Tolong bantu saya! Baby doll, ayo bergerak! Namun di saat-saat tersulit, Suzy tidak meninggalkan Baby doll. Ia bahkan memikirkan cara untuk menyelamatkan Baby doll dari bencana total. Sukses sekali. Terima kasih banyak. Apakah kamu baik-baik saja? Terima kasih banyak. Tunggu sebentar. Pada akhirnya, Baby doll menyadari bahwa daripada menguasai orang lain, lebih baik menghormati dan bersikap baik. Karena ketulusan sejatilah yang membangun hubungan yang kuat. Selesai. Terima kasih banyak. Tapi, aku sudah menindasmu seperti ini. Dan kau masih menyelamatkanku. Tak apa, tapi kau sudah berjanji padaku. Mulai sekarang, jangan sepenuhnya bergantung pada orang lain lagi. Oke? Saya janji. Jangan khawatir. Jadi mulai sekarang, kita berteman. Oke. Suatu pagi yang cerah, sinar matahari yang ceria menyelinap melalui jendela. Di lorong, langkah kaki yang lembut bergema, seperti alunan lagu yang indah. Nona Sophie, yang dikenal karena kebaikannya, selembut gaun yang dikenakannya hari itu. Dia tiba-tiba berhenti saat melihat sampah orang jahat mengambil alih jalan. Sekali lagi, Sophie sang ksatria turun tangan. Dengan gerakan cepat, ia melempar orang jahat itu ke tempat sampah, lalu dengan tenang menyeka tangannya. Itu langkah kecil, tetapi menunjukkan betapa ia peduli dengan dunianya. Tiba-tiba, suara keras dari belakang membuat Sophie terlonjak. Itu Bella. Mendengar namanya saja sudah membuat para siswa gelisah. Tidak seperti Sophie yang tenang, Bella menyerbu masuk, mengenakan pakaian hitam mencolok yang membuat semua orang gelisah. Jangan buang sampah sembarangan. Lalu bersihkan. Hei! Hei! Kamu sangat kasar. Saya suka itu. Jadi apa? Kepo amat. Bella pergi meninggalkan Sophie. Aula terasa sunyi setelah pertengkaran mereka. Tetapi Sophie tidak menyerah. Dia tersenyum dan membuka pintu kelas. Tempat teman-temannya, Baby doll, Mike, dan Tina, telah membuat kekacauan.
Marhaban besar. Hentikan. Waktunya masuk kelas. Kembali ke tempat duduk kalian. Suaranya lembut namun tegas. Dengan tatapannya yang serius, mereka bertiga hanya menghela napas dan kembali ke tempat duduk mereka. Baiklah, buka buku Anda untuk memulai pelajaran baru. Namun, Baby Doll tidak menyerah. Dia punya rencana baru untuk mengganggu Sophie, tetapi tidak berhasil. Duduk mereka. Baiklah, dengarkan penjelasan saya. Pertama, Anda perlu menghafal tabel perkalian jika Anda ingin mengerjakan matematika jenis ini. Baby Doll menguap, Mike menundukkan kepalanya, dan Tina menggambar di wajahnya. Sophie menggerutu karena marah. Matematika membantu kita berpikir lebih logis. Hei, kalian semua! Berdiri dan fokus pada papan. Bangun! Berhenti belajar! Mike dan Tina ikut campur, membuat kelas makin berisik. Mereka melempar barang-barang, menyebabkan revolusi. Dan Bu Sophie harus lari keluar, bersembunyi dari kekacauan. Dan Tina menggambar di wajahnya. Sophie sangat marah. Anda menyebut diri Anda seorang guru? Perhatikan aku. Sophie berdiri di sana, merasa sakit hati, memperhatikan Bella berjalan masuk dengan percaya diri. Bella, sedingin es, mengamati ruangan dan berjalan ke meja guru. Ketiga anak itu tegang, mata mereka bergerak-gerak gugup, menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Saya, Guru Bell. Bercanda? Oh, tidak! Kami sedang mempersiapkan pelajaran baru. Ya. Sebentar. Hari ini tidak ada pelajaran. Kami akan bermain. Tepat setelah dia berbicara, mereka bertiga terkejut dengan keberanian Bella, lalu tertawa terbahak-bahak, melompat-lompat dan bersorak seolah-olah mereka telah dibebaskan. Sophie berdiri di dekat pintu, matanya tampak sedih saat melihat ke dalam. Ia menahan tangis, lalu perlahan berbalik dan berjalan pergi. Tubuhnya yang kecil dipenuhi kekecewaan. Apa yang telah terjadi? Lampu kelas padam dan lampu warna-warni berkelap-kelip seperti di klub malam. Ayo bermain di luar.
Bella berjalan dengan percaya diri, memimpin kelompok itu dengan aura dingin dan pemberontak. Baby Doll, Tina, dan Mike mengikutinya, melangkah dengan gagah dan penuh gaya. Hey. Minggir! Mustahil! Dasar brengsek, berikan padaku. Itu punyaku. Dasar bodoh, minggir. Berikan padaku. Nyonya, itu milikku. Cepat! Luar biasa. Nona Sophie. Bagaimana kabar kalian? Kita sedang diganggu. Siapa? Baiklah, aku akan mengurusnya. Sophie, dengan tekad bulat, segera menuju kelompok Bella. Bu, tidak ada yang lebih menyenangkan. Ya, ayo mainkan sesuatu yang lucu. Oke, ayo berpesta sepuasnya. Apa maksudmu? Bella berpikir sejenak, lalu menyeringai nakal. Dari belakang, dia mengeluarkan peti berisi bom bau. Kalian tidak perlu pergi ke sekolah lagi. Kelompok itu tertawa sambil menyelinapkan bom bau ke setiap sudut sekolah. Setelah semuanya siap, mereka menunggu saat yang tepat. Ayo berhenti sekolah. Pergi. Ya! Sophie menangkap semuanya di kamera. Dia harus menemukan kepala sekolah, sekarang juga. Kepala sekolah. Kamu mau buru-buru kemana? Tuan, tonton video ini. Oh, tidak. Mereka hendak menekan tombol itu ketika tiba-tiba sebuah tangan muncul di atas tangan mereka. Tangan siapakah itu? Apa yang sedang kalian lakukan? Hai, kepala sekolah sudah datang. Nona Bella, Ya, apakah Anda mengajarkan anak-anak melakukan hal ini? Tuan, saya tidak melakukan apapun. Lihat, Kamu dipecat. tapi aku... Tuan, tolong jangan lakukan itu, Tuan. Petugas keamanan. Berikan aku satu kesempatan lagi. Tidak, tidak. Prinsipal, prinsipal. Ketiga pelajar ini. Tidak, Kamu dikeluarkan. aku tidak Aku bisa tidak bisa melakukan itu. Kita sudah belajar Jangan bersama lakukan kita. itu. Saya Maafkan sudah kami. memutuskan. Mohon. Ikuti saya. Kepala sekolah, mereka hanya anak-anak. Saya akan mendidik mereka, jangan mengeluarkan mereka. Tolong jangan keluarkan anak-anak ini. Tolong jangan usir aku. Tuan, tolong.
Baiklah. Jika kamu mengulanginya lagi, aku akan bersikap lebih tegas. Tuan, kami berjanji untuk belajar lebih giat. Saya berjanji tidak akan melakukannya lagi. Aku janji. Aku janji. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Nona Sophie, kami minta maaf. Mulai sekarang, kami pasti akan selalu belajar dengan giat. Aku akan ingat untuk mengerjakan pekerjaan rumahku. Aku tidak akan menjadi pengganggu lagi. Tidak apa-apa. Saya senang kamu sudah belajar dari kesalahanmu. Mulai sekarang, belajarlah yang giat ya. Sejak hari itu, Baby Doll, Mike, dan Tina menjadi murid-murid hebat yang selalu menolong orang lain.